Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang dari Andi, asli Malang. Cuma sekarang kami sekeluarga tinggal di Makassar. Bang, sedikit mau cerita pengalaman saya waktu saya mulai ngikutin YouTube-nya Abang. Mungkin sekitar sudah 5 harian lah mungkin saya mengikuti YouTube-nya Abang. Di sini alhamdulillah selama saya mengikuti YouTube-nya Abang, banyak perubahan positif yang terjadi di diri saya. Yang pertama, waktu saya nonton YouTube-nya Abang, saya ngamalkan zikir nafas, cuma saya belum melaksanakan sholat Bang. Di situ nggak ada sensasi apapun, cuma memang agak tenang. Yang kedua, hari kedua saya nonton YouTube-nya Abang di situ dan melakukan zikir nafas setelah selesai sholat maghrib. Nah, di situ saya hari kedua mulai terasa Bang, mulai terasa ada getaran di tangan dan sekujur tubuh saya. Pertama di tangan dulu Bang, getar, lama-lama ke seluruh tubuh saya. Kaki saya juga terasa dingin sekali. Mungkin kayaknya kram mungkin Bang, makanya terasa dingin sekali. Hari ketiga begitu juga, sama rasanya. Hari kedua terasa kayak gitu juga. Hari keempat juga sama, merasakan kayak gitu juga. Cuma hari keempat itu di ubun-ubun saya itu berdenyut-denyut, terus gemetar seluruh tubuh saya. Kemudian saya kayak ada yang menggerakkan ke belakang, akhirnya saya jatuh. Mungkin terus habis jatuh ke belakang saya sadar, saya langsung buka mata. Nah, di situ setelah saya makan mungkin sudah 4 hari, alhamdulillah Bang, saya kayak ada di dalam hati saya itu mengatakan ke arah yang positif. Misalkan sholat, zikir, kayak ngajak lah, istilahnya ngajak kebaikan. Ada yang mengatakan hati saya, yang di dalam hati saya itu kayak mengatakan, "Dik, ayo sholat, Dik, kamu harus sholat." Nah itu Bang, mungkin itu cerita saya Bang. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali channel YouTube-nya Abang. Semoga Abang selalu diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang barokah, dan selalu berdakwah. Mungkin itu aja Bang pengalaman saya. Mohon bimbingan dan petunjuknya dari Abang, mohon arahannya, mohon bimbingannya Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Andi di Makassar sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Dan terima kasih juga atas doa-doanya. Semoga Allah dengar, Allah kabulkan, amin ya Allah. Ya, untuk saudaraku, sahabatku yang lain, doain juga saya ya, bantu doa. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, kasih kekuatan, Allah kasih lancar lisan ini menyampaikan kalam-kalamnya, biar kita bisa dakwah terus ya. Amin ya Allah. Syukur alhamdulillah, senang saya yang awalnya nggak sholat ya, hanya 4 hari setelah nonton YouTube saya lalu mencoba zikir nafas, jadi terpanggil untuk sholat ya. Itulah hidayah ya. Jadi kalau dibilang belajar makrifat nggak sholat ya, berarti itu lain cerita, itu makrifatnya. Justru kita belajar mengenal Allah, belajar makrifat, yang awalnya nggak sholat jadi sholat. Karena sesuai juga dengan pengalaman saya pribadi. Saya dahulunya itu ya sholat itu paling hari Jumat. Ya kan? Sholat Jumat aja kita paling dalam 1 minggu itu. Kenapa saya
malas untuk sholat yang 5 waktu? Ya karena dulu nggak ada rasa sholat itu. Ya, itu dulu sebelum mengamalkan zikir nafas. Nah, setelah mengamalkan zikir nafas, di situ terbukalah yang namanya kesadaran, terbukalah yang namanya spiritual. Lalu apapun bentuk ritualnya harus ada spiritual, baru di situ dia isi, nggak hampa, nggak kosong. Makanya orang ketika mendengar azan biasa aja, nggak tergerak dia untuk sholat. Atau bisa juga diingatkan oleh orang tuanya, diingatkan istrinya, diingatkan oleh suaminya, sholatlah, udah waktu sholat ini, malas juga dia sholat. Kenapa bang malas? Spiritualnya nggak hidup, ya. Nah makanya bagi orang-orang yang sudah hidup spiritualnya, kesadarannya, maka ritual yang dia lakukan, apapun bentuk ibadahnya yang diperintahkan oleh Allah dan dia ada spiritualnya, di situ ada rasa. Makanya sholat itu jadi nikmat, kita jadi rindu, ya, karena ada spiritual. Nah, makanya banyak orang kan melakukan ritual itu ya hanya sebatas kewajiban, bukan karena dia memang ingin jumpa Allah, ingin bertemu Allah, ingin dia mencapai ridho Allah, ya nggak ada. Malulah aku kalau nggak dilihat orang aku nggak sholat, malulah. Ya sholatnya karena malu, bukan karena gerak hatinya. Apalagi kalau mertuanya datang, awalnya nggak pernah sholat tuh, begitu datang mertuanya nginap di rumahnya, sholat dia tuh 5 waktu tuh. Bising pula mertua nanti kan nggak sholat kan, cari aman dia. Akhirnya sholat dia, ya sholatnya juga belum ada spiritual itu, hanya sekedar ritual. Makanya ada juga orang yang rajin sholat, dia melakukan hanya sebatas kewajiban saja. Akan sholat itu perintah bang, aku lakukan aja lah, namanya juga sudah perintah, ya kan. Tapi sholatnya enggak mencerminkan dalam kehidupan. Spiritual itu yang harus kita cari. Contoh macam Pak Andi tadi, di hatiku bang kayak ada yang tegur, kayak ada yang ngomong, kayak ada yang mengarahkan kepada ibadah. Udah waktunya sholat, sholatlah. Saya disuruh sholat bang, akhirnya saya jadi sholat, ada panggilan gitu ya. Ya kalau di Al-Quran itulah yang Allah bilang, kamilah yang mengilhamkan jalan ketakwaan dan kamilah yang mengilhamkan jalan kefasikan. Ya. Jadi takwa kita jangan karena kita bilang kita hebat beribadah, jangan. Takwamu karena Allah mengilhamkan. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin ke masjid, segala macam, dan kamu melihat orang lain gak bisa seperti kamu, jangan kau sombong. Segala gerak-gerik ibadahmu itu karena Allah ilhamkan ketakwaan di hatimu. Ya, engkau bisa mencegah keji dan mungkar, bisa meninggalkan segala dosa. Engkau lihatlah pemabuk depan rumah, ya kan, lewat kita di depan rumah masih ada anak-anak muda nongkrong, masih minum-minum, mabuk-mabuk. Timbul di hatimu benci, timbul di hatimu merendahkan. Atau ketemu kamu lihat perempuan masih buka aurat, ya, ketemulah pelacur istilahnya. Timbul di hatimu itu kebencian, rasa hina, kamu menghinakan dia dalam hatimu, kamu menganggap kamu yang lebih suci segala macam, ya itu nggak paham hakikat. Padahal kalau kita paham hakikat, ya itu contoh kayak Pak Andi tadi. Aku diajak bang, aku disuruh bang, ada penasehat di batinku bang. Nah itu dia. Kalau sudah bisa kita dapat penasehat batin, enak. Siapa itu bang yang ngomong? Ya Allah, sejatinya dia berkata-kata, selagi yang diarahkan kepada ketakwaan, ya.
Makanya banyak orang kan mencari guru batin yang goib-goib, yang jin, yang hantu blau segala macam, ya kan, jaga diri segala macam. Ya kita, penasehat kita, penjaga kita, pendamping kita Allah aja. Sering-sering ajak komunikasi, ajak ngobrol. Sejatinya dia maha mendengar dan sejatinya dia maha berkata-kata, ya kan. Nah itu nanti akan lebih luas, itu bukan hanya disuruh sholat, ya. Kita hendak berbohong, kita hendak gunjing orang, kita hendak gibah orang, di hati itu sudah dimarahin duluan kita. Gak boleh kau begitu, gak boleh kau ucapkan itu dosa, itu gak baik. Akhirnya gemetar hati kita, belum aku ucap ya, baru di hatiku hendak mengucapkan, hendak berniat mengucapkan, tapi di hati kita sudah ada penasihat yang melarang. Jangan kau begitu, aku tahu isi hatimu, kata Allah. Apa gak takut kita? Takut kita kan? Nah itu yang poin yang harus diaktifkan, spiritualnya, ya. Nanti dalam hal apapun, itu dalam hal sholat, ya. Nah, dalam bermasyarakat bagaimana, dalam berteman bagaimana, dalam bekerja bagaimana, nanti itu dituntun kita, dituntun oleh Allah. Mana yang sepatutnya aku ucapkan, mana yang gak boleh aku ucapkan, seperti apa sikapku kepada orang yang baik, seperti apa sikapku yang Allah larang. Nah, kita di hati itu sudah ada bicara itu, ya. Jadi untuk Pak Andi ya sama nama kita nih, ya. Sama-sama belajar, istiqomah terus, dan hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Jangan sampai nanti kita menganggap bahwa aku bisa menjumpai Allah tuh dari zikir, bang. Dari sholat gak jumpa aku sama Allah. Siapa bilang, ya. Jangan sampai engkau mengistimewakan zikir dan engkau merendahkan sholat, gak boleh. Karena banyak orang dia bertemu sama Allah, hidup spiritualnya ketika zikir, dan dia membandingkan dengan sholat. Di sholat nggak ketemu Allah, bang. Zikir dapat Allahnya, jumpa Allahnya, ya. Nah ini yang berbahaya wilayah ini. Tetap kita harus sholat, ya. Dalam zikir gimana? Aku rasakan Allah yang dekat, bang. Aku bergetar, bang. Aku merinding, bang. Ubun-ubunku begini begitu. Sensasi-sensasi dalam zikir itu kan rasa sambung, ya. Bahwa spiritual kita aktif, kesadaran kita aktif. Nah, rasa dekat di dalam zikir itu bawa di dalam sholat. Maka sholat kita itu lebih kusuk. Sholat kita itu lebih ada spiritualnya, bukan ritual tanpa spiritual, ya. Makanya banyak orang kan yang dia belajar ritual aja, cara sholat bagaimana, doa sholat bagaimana, ya. Nah, spiritualnya nggak ada. Ini yang langka, ya kan? Belajar zikir ya sebatas sebutan aja, ya kan? Sebatas hitungan saja, tapi spiritualnya nggak diajarkan, ya nggak ketemu. Makanya kita di zikir nafas ini yang kita tekankan spiritualnya, kesadarannya. Nah kalau bisa berinteraksi, bang, ada yang suruh yang baik, bang. Aku lihat orang susah aja nggak tega, bang, nggak bisa aku lihat orang susah, bang. Di batinku, di hatiku kayak ada yang ngomong kau harus bantu dia. Akhirnya aku tergerak, bang, bantu. Nah itu juga sudah ada guru batin, penasehat batin, ya. Bawa dalam kehidupan. Jadi segala ritual kita bukan karena ingin dipuji orang. Banyak orang sedekah, ya, biar dianggap dermawan, biar dianggap baik, biar dipuji bahwa dia ini orang dermawan, ya. Itu berarti nggak ada spiritual, itu hanya ritual.
Tapi kalau orang yang sudah ada spiritualnya, tidaklah dia bergerak karena Allah dan tidaklah dia berdiam karena Allah. Ya, sudah Allah semua yang dalam dirinya. Jadi kalau dia nolong, dia bantu, atau dia bersedekah, aku digerakkan Allah bang. Aku tanya sama Allah, berapa yang harus aku keluarkan ya Allah? Berapa yang sepatutnya aku berikan ya Allah? Di batinku Allah ngomong, kasih sekian, ya aku keluarkan. Setelah aku keluarkan ternyata bener bang, orang tersebut butuhnya sekian, bisa pas ya bang? Bingung kita kan? Nah itu tandanya ibadah sudah ada spiritual, bukan hanya sekedar ritual. Ya, jadi pesan saya untuk Pak Andi dan saudara-saudara yang lain, kita banyak-banyak mengkaji diri, jangan banyak melihat orang lain ya. Terkadang kita mengkaji diri ini juga setannya luar biasa. Setan yang luar biasa gimana bang? Ya kita dibisikin kebaikan-kebaikan, merasa baik, merasa suci, merasa kita udah bener, merasa kita lebih tahu ya. Orang lain gak bisa seperti kita, nanti akhirnya kita merendahkan orang lain. Nah itu godaan juga itu ya. Jadi kalau orang misalnya, aku lihat bang, orang bang hanya ritual aja bang, gak ada spiritualnya ya. Kalau memang dia orang-orang terdekat di diri kita ya ajarkan. Tapi kalau dia orang lain, kita gak saling kenal ya, kita banyak diem aja lah ya. Jangan banyak kita memaksa orang, merendahkan orang, gak boleh. Berarti dia belum paham, dia hanya sekedar ritual ya, masih bagus, masih mau sholat, walaupun sholatnya kosong, walaupun sholatnya gak ada spiritualnya ya masih syukur, masih mau dia sholat. Banyak orang lain tak ada sama sekali ritualnya, tak ada sama sekali dia sholat, ya kan? Jadi kalau ada orang yang kita lihat bang, aku lihat sedekahnya bang, hanya sebatas ritual saja bang, nggak ada spiritualnya, ya masih syukur orang itu masih mau sedekah. Orang lain pelit, dia nggak mau sedekah ya. Jadi jangan membandingkan dengan diri kita. Kalau kita udah lebih baik ya kita mensyukuri diri, terima kasih ya Allah. Banyak orang nggak paham, aku paham ya Allah. Banyak aku lihat orang ritualnya, sholatnya hanya patok ayam ya kan, nggak ada rasa, nggak ada kesambungan kepada Allah. Aku ketika sholat sambung ya Allah, kurasakan engkau yang dekat ya Allah. Banyak kita lihat orang sholat, keji dan mungkar nggak bisa dia tinggalkan, masih juga keji dan mungkar itu dia lakukan ya kan. Kita bisa mencegah. Ya nggak boleh kita hina orang, nggak boleh kita kecilkan orang ya. Sejatinya orang itu belum ada ilmunya ya, kita bersyukur aja, terima kasih ya Allah, engkau lah yang membuka semua, engkau yang mengajarkan semua. Nah jadi bagi teman-teman, intinya ya luruskan niat. Kalau memang betul ya Allah, aku mau dekat padamu ya Allah, nah situlah dipertemukan DN. Udah pertemukan DN, belajar DN, terbuka semua spiritual kita ya kan. Nah udah terbuka ya, mudah-mudahan kita menjadi takwa. Takwanya bukan hanya ritual, tapi harus ada spiritual ya. Memang kalau ritual tanpa spiritual kosong, hampa, gak ada kesan ya kan. Nah jadi kita perhatikan terus tuh, aku disuruh begini bang, aku disuruh begitu bang. Nah, kenali terus, perhatikan terus. Nanti kalau kita sudah sering memperhatikan wilayah dorongan-dorongan hati atau yang dikatakan ilham Allah tadi, ya itu kita bisa berinteraksi. Bahkan kalau kita nanya, ya Allah aku bingung, seharusnya bagaimana ya Allah, aku lakukan ini apa aku lakukan itu, bingung kan? Nanti di dalam hati kita ada jawaban. Allah itu selalu bicara kalau kita paham ya. Seperti apa Allah bicara? Ya tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa kata-kata. Dihujam langsung di hati kita, tapi kita paham perintahnya apa.
Ya, itu bagi orang-orang yang sudah aktif kesadaran jiwanya. Jadi latih terus DN-nya, ya mungkin untuk baru-baru masih semangat-semangat DN ya kan. Nah, nanti kalau dayanya udah mulai melemah, yang penting adalah kesadaran dalam kehidupan. Aku udah jarang bang amalkan DN bang, tapi di kehidupan kesadaranku aktif bang. Ya udah, nggak masalah. Ya, DN itu hanya pembuka saja, mengaktifkan saja. Ya, mudah-mudahan istiqomah terus, dan ini juga menjadi penyemangat untuk saudaraku yang lainnya. Semoga hilang segala prasangka ya. Banyak juga yang nanya, katanya belajar makrifat tapi nggak sholat ya. Siap, itu mungkin yang lain lah. Kalau kita justru orang yang belajar DN sholat, dia rindu dia kepada sholat ya. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.